Hai hai hai, selamat datang di YouTube channel Sepulang Ngojek. Brem brem brem. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Menuju ke Ini saja. Widodaren itu aja. Kita masih lagi di Gunung Bromo, tetapi ini kita di bawah gunungnya ya. Makanya kita bisa lihat gunungnya di sini guys. Nah ini Gunung Batok namanya. Dan di sini tadi adalah Banjaran, apa nama tadi Banjaran ini? Bukit Widodaren. Midodaren ya? Ya. Bukit Midodaren. Ini ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, ada jalur-jalurnya ini, nampak? Jalurnya ini, wah memang keren sekali guys. Sebab kita bisa lihat bagaimana keindahan alam semula jadi yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita semua lihat dan untuk kita semua menikmatinya ya. Dan harusnya kita bersyukur dengan adanya ini. Guys, mohon pada teman-teman yang menonton, mohon share. Dan sekarang untuk pengetahuan teman-teman, saya sekarang masih lagi di Gunung Bromo lagi ya. Dan ini adalah kawasan pasirnya guys ya. Di bawah ini kita lihat lapangan pasirnya yang memang sangat memang sangat luas lah lapangan pasirnya. Sekarang ini pada jam lagi kurang 8 menit jam 7. Jadi 8 menit jam 7 hasilnya memang sangat bagus lah pemandangannya sekarang ini pagi ini untuk kita sama-sama menikmatinya guys. Bukit Midodaren ya. Alhamdulillah cuacanya bagus. Ini adalah kami punya tour guide guys ya. Dan kita putar sedikit, kita lihat pemandangannya di sini. Nah, itu Widodaren. Nah, itunya Midodarennya. Midodaren ya. Widodaren. W bukan M. Bukan. Oh, Widodaren. Mas, ini driver kita nih. Ya, ininya. Kita punya supirnya tadi yang bawa kita pergi ke sini. Ya, Indonesia Drive terbaik. Ini dia punya apa? Ini namanya Bang Jujung guys. Lihat di belakang itu guys, di belakang Bang Jujung itu adalah Gunung Batok. Gunung Batok ya. Batok. Kenapa namanya Gunung Batok ya? Batok. Batok itu apa? Tempurung. Oh, seperti tempurungnya kelapa ya. Itu namanya Batok itu. Oke, jadi sekarang ini kita berada di atas ini guys ya. Sebentar guys, saya mau kasih serahkan kepada Mak Kiki sebentar. Saya mau share. Mbak Kiki ngomong sebentar Mbak Kiki. Ya Mbak Kiki, gimana nih pengalamannya di sini udah pernah berapa kali? Oh 4 kali. Orang ngomong wonge. Oke guys, kita lihat ya. Ini Gunung Batoknya tadi. Yang dilihat dari atas tadi ada kayak semacam asap ya. Terus gunung yang tertinggi tadi mana Bang? Oh enggak, kalau dari sini nggak kelihatan ya guys ya. Ya, adanya di belakang Gunung Bromo ini ya. Karena jauh. Mitosnya itu Bromo ini seluas ini. Bentar Bang. Ya, tadi gimana Bang? Nah, dulu ini Bromo ini seluas ini. Jadi tebing-tebing ini pinggirannya. Jadi besarnya itu tinggi banget. Oh gitu. Jadi Bibirnya, ini bibir. jadi ini termasuk dari bagian dari kaldera Bang ya? Kaldera. Kaldera ya. Bromo Purba. Bromo Purba. Purba itu maksudnya. Berarti di sini udah nggak aktif. Kalau di sini udah nggak aktif. Berarti dulu ada geologi dari Jepang itu. Geologi dari Jepang ada penelitian di tebing-tebing itu dinyatakan pernah letusan abad berapa. Oh berarti. Bromo tua itu sebenarnya kawasan kaldera bawah ini. Kaldera bawah ini. Oh Jadi iya iya. kalau dulu berarti kan besar, jadi tinggal pinggirannya. Berarti sama apa Danau Toba yang ada di Sumatera Utara itu dia juga namanya danau apa ya? Dia kan dulu Gunung Merapi meletus akhirnya jadi yang kecil itu. Danau tektonik purba ya? Ya, sama. Sama. Danau tektonik purba ya? Oh ya, ini challenge-nya dari Mbak Kiki, katanya Bro Zul adu balap lari sama aku katanya. Gimana? Balap ya. Balap ya? Berdua ya. Bukan TikTok. Bukan TikTok. Oke.
kita ganti. Mananya Mas Surya balap dengan saya menari dari sana di mana? Bukan, Mbak Kiki. Mbak Kiki Iya. dengan saya. Kasih challenge. Ketinggalan lah dia. Memang dia nggak bisa kejar saya. Jangan lihat dari bentuknya, stamina-nya. Kita lihat Mbak Kiki ya. Oke, kita lihat kakinya. Oke, sampai itu. Jadi kita lanjut, kita lihat di sana Gunung Batok ya. Nah, ini Gunung Batoknya. Gunung Batok itu dia seperti ada alur ya. Alur apa namanya? Longkang. Bongkaran lava dulu. Bongkar lava ya. Bongkar lava ya. Lekuk-lekuk. Yang dulu. Jadi Lekuk-lekuk. Bang. lekuk, dia ada belekuk-lekuk Mas. guys ya. Biar Jadi- jelaskan. Oh, dia aja lah ya. Oke, jadi dia kenapa dia Mas dia belekuk-lekuk ya? Itu habis letusan erupsi yang dulu ratusan tahun yang lalu. Dia Oh. membentuk aliran lava yang tertinggal seperti itu. Sama sebenarnya. Sama juga seperti yang itu ya. Bukitnya Widodaren. Dia ada lekuk gitu ya. Lekuknya berlipat-lipat. Berlipat-lipat itu sebenarnya daripada hasil lava. Lava apa-apa yang lalu. Oh, yang dulu. Yang itu dia berbentuk belekuk begitu, guys. Jadi itulah Om bilang Suara kecil berusur. karena nggak pakai mic. Oh iya. Nggak pakai mic. Karena kalau pakai mic dia kadang bunyi gresek. So itu saya tapi bisa dengar ya. Bisa dengar ya teman-teman walaupun nggak pakai mic, walaupun perlahan sedikit ya. Jadi di sini itulah guys. Saya rasa bersyukur sekali karena saya bisa sampai di sini, dapat sampai di sini untuk melihat keindahan alam yang ada di Indonesia ini memang luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya kami begini untuk teman-teman semua sebenarnya cuacanya di sini memang dingin guys, sangat dingin guys. Sebenarnya cuaca di sini sebentar saya lihat berapa suhunya. Bentar. Tadi- Wah, Rusli, iri aku lihat ini. Hah? Rusli, aku iri lihat ini. Rusli ya? Ya. Rusli. Terima kasih Rusli karena hampir iri aku lihat ini. Nggak apa-apa nanti Rusli pasti dapat datang ke sini juga ya. Hai Bang Pasti. Rusli, kapan kita makan bareng lagi? Ya, kapan kita datang bareng makan bareng ya? Makan bareng, makan rame-rame guys. Bila Salam kenal. Salam kenal Bang Rusli. Rusli. Kapan ke Bromo bersama Ya. kita? Nah, kapan? Mari mampir sini. Jadi sekarang inilah dia Bromo guys. Pasirnya memang sangat luas, sangat bersih. Memang saya nggak tahu mau bilang bagaimana ya keindahan alam yang ada di sini. Oh iya Bang, tanya Bang. Yuk, Pasir yang di sini bisa diambil buat bangunan nggak Bang? Nggak bisa, karena pasir di sini kandungannya itu biji besi. Nggak sama dengan pasir yang ada erupsinya dari gunung yang paling tinggi, gunung Semeru. Itu materialnya beda. Oh, jadi nggak boleh ya? Nggak bisa Bukan dipakai. nggak, Oh. boleh, Bisa nggak bisa. campur dengan kayak Semen. semen Main itu nggak bisa, campuran nggak bisa. Oh, oke. Nah, satu lagi yang aku mau tanya. Aku udah 4 kali kesini. Tapi aku belum ngerti cerita jelasnya tentang Gunung Bromo, terjadinya Gunung Bromo, kemudian apa. Nah, kebetulan ada Mas Berry yang orang Malang. Mas Berry, tolong tanya dong. Apa sih ceritakan kalau di Indonesia itu kan setiap kali ada gunung, seperti kalau saya karena kebetulan di Jawa Barat, saya tahu terkait dengan Tangkuban Perahu. Itu cerita tentang Sangkuriang dengan Dayang Umbi. Nah, saya percaya bahwa terjadinya Gunung Bromo pun pasti ada ceritanya. Boleh dong dijelasin? Iya, ada ceritanya. Kalau Bromo Tengger itu diambil dari Joko Anteng dan Roro Seger. Oh, Joko bolak-balik. Joko Anteng, Kebalik. Joko Joko Anteng. Alhamdulillah hari ini aku walaupun Kedinginan, efek dingin. enggak, bukan. Walaupun minoritas perempuan tapi bisa ngerjain. Tadi pagi brojol bikin ketawa. Sekarang ini enggak usah diet. Jadi langsing. Oke, lanjutkan. Ya, jadi ketemunya di sini. Jadi dia kan pertapa ya. Jadi pertapa akhirnya gimana Mas? Apa? Mas Haji, Dijodoh, Mas Haji kesini aja bantuin. dijodohkan. ya Nah, dijodohkan. dijodohkan. Tapi si ratunya ini memiliki syarat. Jadi si Jokonya ini harus pertapa dulu. Tempat pertapaannya sebenarnya ada di kawasan ini. Di sini. Di kawasan di lerengnya Gunung Widodaren itu ada sebuah goa. Heeh. Di situ goa itu juga termasuk mata air satu-satunya yang untuk mengarah ke bawah. Bentar Mas, saya pasang mic. Bentar ya. Oh iya. Bentar, lagi jelas.
Nah, jadi karena ramai nggak dengar suaranya. Siap ya? Oke. Sudah. Jadi tempat pertapanya Jaka itu posisinya ada di alur itu, makanya kenapa orang sini juga di sudut-sudut sini ada namanya kayak tempat sajen. Di sudut-sudut sini, di atas sana di Watu Gede itu juga ada sajen. Di tengah-tengahnya mau nanti ke kawahnya Bromo itu ada namanya tempat ibadah orang Hindu pura, pura yang besar di sini buat orang Hindu nanti Kita beribadah. bisa lihat ya. Bisa, Nanti bisa kita nanti akan bisa kesana ya. berkunjung ke pura sana. Cuman ini emang kalau kesananya ada pembatasnya karena wisata Bromo itu adalah tempat wisata yang disakralkan. Oke. Bentar guys. Ini kita sambil touring sambil edukasi. Sambil edukasi. Ya, ini saya ulangi lagi, kalau di wisata Gunung Bromo adalah tempat wisata yang disakralkan. Jadi berapa tempat kita nggak boleh berbicara sembarangan dan kita harus menjaga Adat. etika, begitu. Budaya orang Tengger. Budaya orang Tengger. Karena ini ya banyak hal. Ya percaya nggak percaya, Percaya sih nggak kembali percaya? lagi ke percaya nggak percaya. Bisa dialami pun meskipun saya juga sebagai Sering driver kesini kesini setiap hari Ada hampir aja. kesini ada aja kejadian. ada juga kejadian. Makanya Itu kita harus tapi hati-hati, tetap berdoa. belajar aja, buat Ya, tapi pembelajaran. apapun juga, yang namanya kalau kita bertamu ke tempat siapapun juga, ya memang adab harus kita jaga. Betul. Begitu. Setuju nggak? Setuju, Kalau setuju banget. Enggak, kalau setuju tolong komennya. Jadi Apalagi gimana lagi terus lanjutannya ceritanya. Ya itu. Jadi Biar banyak Bang Brojol di juga sini tahu. banyak banget seperti nanti kan itu dari kisah itu kan ada tempat-tempat di sini ada 18 kalau nggak salah Ya, ya. 18 Ada titik. 18 titik yang benar-benar disakralkan. Oh, Jadi dibuat dibuat sesajen di sini buat itu. boleh Buat nggak Mas berdoa. Berdoa. dikasih tahu beberapa aja lah yang itu kan kalau 18 Nah, panjang banget banyak. Panjang. ya. Di Tapi sini nanti kita lewati kok. Pasti itu salah pasti satunya betul. pasti kita Maksudnya lewati. diceritain dulu sedikit di sini, nanti pada saat kita melewati itu kita oh ini dia tempatnya. Oh ya, Oke, ya. siap, Jadi siap. setiap sudut itu kepercayaan orang Hindu itu orang sini mempercayai bahwa di puncak tertinggi itu adalah puncak tempat ibadah yang paling sakral, Paling sakral, betul. paling tinggi keagungannya. Makanya di setiap sudut kenapa di gunung-gunung sini terdapat namanya kunci. Kunci itu pengunci biar semua di penjuru itu terkunci untuk berdoa orang Hindu sini, orang Tengger terutama. Ada di sudut sana itu juga ada nanti. Itu ada satu arca di situ buat orang sesajen, orang berdoa di sudut situ ada yang mau mengarah kepada goa ada. Nanti waktu tadi kita di atas juga ada sih Terus ada. Apa tuh? tempat untuk sesajen Berdoa. orang-orang sini itu dikunci yang bagian sudut atas itu ada sekitar 4 kalau nggak salah. Iya betul. Terus nanti di Kawasan area kawah itu pasir area Bromo. itu puranya yang paling besar. Nanti waktu yang di jalur aspal kita nanti pulang nanti ada namanya Watu Gede itu juga ada tempat untuk sesaji juga. Oke, itu kan sesaji kan pada apakah sesaji itu dilakukan setiap hari ataukah ada upacara yang besar yang memang Yang kayak misalnya ya kalau orang Muslim itu kan kan itu lebaran betul, Ya. ada. atau kalau orang Nasrani itu Natalan. Nah. Nah, untuk orang Hindu untuk yang di sini khusus ya. Karena kalau di Bali betul. kan memang mayoritasnya Hindu dan kita lihat galungan, kemudian lihat yang lain-lain banyak ya gitu. Iya. Nah, untuk di sini yang biasanya rame mungkin kalau teman-teman dari yang dari bocoran itu pengen ngelihat juga gitu loh pada saat upacaranya, itu kira-kira kapan ya? Itu biasanya bulan Agustus ya. Kalau kemarin Ya, kan bulan kemarin itu Agustus. namanya ngaru. Ngaru. Jadi Ngaru ngaru. itu bahasa apa ya? Ngaru itu Ngaru bahasa itu Tengger, bahasa namanya Tengger. ngaru. Asli bahasa Tengger. Iya. Berarti bahasa Tengger itu beda ya dengan bahasa Jawa Beda, Timur. Beda banget. sendiri. Jadi kayak misalnya Nana, kalau kita kan ono di situ enggak Nana. Nana, kayak Gitu. orang Beda. sini bilang Nana itu berarti tidak ada. Tidak ada. Tidak. Nana Gak kayak ono. picis Ya. itu uang. Ya aku orang Sunda. Ini Bang, Ah. aku ada sedikit bocoran. Ah. Sama nggak dulunya itu orang Tengger itu satu keturunan atau satu darah sama suku Bali? Betul. Ya, Jadi kalau dulu kan ada peperangan, terus karena ada peperangan Puputan atau apa yang besar itu larinya ke sini. Kalau orang Bali itu bilangnya puputan. Puputan Puputan itu ya, perang. perang ya, benar. Itu larinya ada ke sini. Akhirnya di sini
kebanyakan hampir sama dengan budaya Hindu di Bali, itu sama gitu adatnya. Cuman di sini ada yang membedakan karena kan di sini Hindu kuno, Hindu kuno. Hindu kuno gitu. Jadi ada berapa apa ya kayak yang sembahyang atau saya kurang begitu paham, ada yang bedanya gitu di Sama Hindu yang ada di Bali sama Hindu beda. di Bali ada yang beda begitu. Cuman orang Bali tetap misalnya mau istilahnya kalau di Islam kan wali songo ngunjungin. Nah, tapi kalau di Hindu dia di sini ada di Kota Batu, di sini juga sama di Gunung Semeru ada Di pantai juga ada, di pantai. Pantai kan Di ada. pantai Jadi Balai ada Kambang beberapa itu tempat ada. yang benar-benar di terus itu ada yang apa tadi? Yang lebarannya ya, lebarannya itu Kasodo. yang kasodo. Oh, Kasodo. iya. Nah, Jadi kasodo. Jadi kalau kasodo itu nanti setiap tempat yang ada di sini kan ada di Tempat suku suci, Ngadas, tempat suku Heeh. dari Ngadas, dari Lumajang. dari kampung-kampung yang tadi Kampung-kampungnya bilang itu di suku Tengger kan dibagi beberapa. itu ngasih seserahan. Nah, itu kalau sekarang Berdoanya. nggak boleh ini ya, nggak boleh masuk ya. Wisatawan nggak boleh masuk, boleh masuk. hanya Kalau dulu boleh. orang dulu boleh. Oh, jadi tidak bisa dijadikan satu objek wisata gitu kan? Ya, Ya. sebelum Pada saat pandemi. Sebelum pandemi bisa. Sebelum pandemi Oh. bisa. Begitu pandemi sampai sekarang nggak Belum. boleh tertutup. Masih belum. Dalam artian gini, tidak dibolehkan untuk dijadikan objek wisata itu terkait dengan pandemi. Iya. Betul, karena Mungkin nanti pandemi. kalau memang Memungkinkan. pandeminya sudah kabur, bukan Kabur. bocor ya. Ya. Oh, Bocor. bocor ya untuk kabur. Mungkin itu bisa Iya. lagi dibuka lagi oleh Iya, pemerintah jadi ya. waktu itu kita bisa lihat ngasih sembahan itu dari kambing, dari sayur-sayuran itu disembahkan Jadi untuk hasil hasil pertanian tani, orang sini gitu. gitu. Bersyukurnya seperti itu. bersyukur cara bersyukurnya. Cara bersyukurnya itu akhirnya dimasukkan ke dalam kawah. Kawah Kawah Bromo. Bromo. Nah, balik lagi tadi. Hmm. Kan Roro Anteng terkait dengan Roro Anteng dan Joko Jokot Seger. Seger. Nah, itu coba tolong ceritain dulu. Yang apa? Yang Kenapa? ketemunya. Ya, Hmm. kenapa penduduk Tengger ini melakukan upacara dengan melemparkan hasil bumi yang bagus-bagus ke kawah itu. Itu rasa Hmm. bersyukur. Itu rasa Garis bersyukurnya. besarnya mereka merasa bersyukur dari segi pertanian, dari segi usaha, Hmm. dari segi material. Mereka mengucapkan rasa syukurnya dengan seperti itu. Gitu. Adatnya orang sini seperti itu. Jadi kembali lagi kita kan berbagai macam budaya, makanya Iya. budaya mereka seperti itu dilakukan setiap Hmm. tahunnya seperti itu. Gitu. Ya, Ya. jadi kan teman-teman tahu gitu loh kenapa ada lokasi-lokasi tertentu yang Disakralkan, gitu kan. betul. Kemudian kenapa kok ada cerita seperti itu gitu kan. Jadi teman-teman juga tahu gitu loh, sehingga kalau kita mengetahui budaya seseorang sehingga kita bisa saling menghormati gitu. Ya, betul. Nggak cuma di Bromo ya, di semua Iya, tempat di ya. semua tempat. Semua tempat gitu ada loh. aja yang ciri khasnya lah. Di Jawa, Iya. apalagi di Jawa Timur kan, di Jawa Timur banyak lagi, Banyak tempat banyak ritual. tempat ritual. Iya. Seperti Gunung Arjuno dan Gunung Kawi, itu beda-beda lagi nanti Gunung apa? ceritanya. Gunung Gunung Kawi, Kawi. Gunung Arjuna. Hah? Itu beda-beda lagi nanti budaya Jawanya itu banyak cerita lagi di situ. Oh, Begitu. jadi Sugi ada sih. jadi Gunung Kawi, Gunung Arjuna. Ah, Aku mau teriak nih satu. apa? Bang Brojul kesini dulu. Ya, Gimana, gantian. gantian. Nah, Ya. Kan tadi dibilang Ya. ada tempat-tempat ini kan sudah diceritain nih terjadinya sesembahan itu karena apa. Ya. Kemudian kenapa kita harus menghormati beberapa spot-spot yang memang dianggap keramat Ya. gitu kan. Terus ternyata tadi Mas Berry bilang bukan hanya di Bromo aja loh di Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur ini banyak loh. Salah satunya adalah Gunung Kawi. Iya, Kemudian- betul. Nah, ini kan Bang Brojul udah datang ke sini. Ya. Nggak tertarik tuh. Ya, maksudnya tertarik yang kayak bagaimana tuh sambutannya? Kan nih Bang Brojul kan sudah melihat selain cerita-cerita yang sudah disampaikan tadi, Bang Brojul melihat sendiri dari mulai terbit matahari sampai dengan sekarang. Ya. Kan kita sangat terpesona sekali, terkagum-kagum. Ya, Nah, memang untuk tadi udah dibilang Gunung Arjuna apa sih? Apakah kekaguman saya sama seperti pada saat saya datang ke Bromo ini atau ke Gunung Kawi? Ada apa sih di Gunung Kawi?
Wih. Mikrofonnya. Wah, kita turun guys. Turun. Sensasinya guys. Sensasinya. Kita terus lanjut jalan di sini guys. Hitungan? Satu, bentar ya, bentar ada pokoknya. Ya. 1, 2, 3. Ya, bro tuh. Padahal ini netizen bilang jangan lari. Jangan nanti malah. lari. Hati-hati Mas Bro, Hati-hati. Oke. Ternyata Gimana? itu kalah. Terima kasih yang sudah nonton. Bye. Nice.